Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Yang mau naik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Ison sehat selalu dan bahagia selalu. Silakan perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Enjoy, Guru Abdul Halim. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelanggengan. Amin ya rabbal alamin. Bunda Ratna sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum, alhamdulillah sehat selalu Ustadz Enjoy. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba saya ingin tanya kajian tadi tentang sholat tanpa niat pasti sampai itu gimana menurut penerimaan kepahaman Anda berdua? Silakan Katian. Monggo Bang Ison dulu. Baik, Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kapan dan dimanapun, sedang apapun kita sedang dilihat, sedang dilakukan, sedang diaktivitas. Itulah dalil daripada saya sholat tanpa niat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Silakan Bunda Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap detik, tiap saat, tiap nafas selalu sholat tanpa batas waktu, tanpa mengenal waktu. Seperti itu Ustadz Enjoy. Gimana menurut Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud sholat ibadah dan kegiatan apapun, bila yang jadi pelakunya hanya Allah, maka itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Kalau manusianya sudah bisa nonton Allah sambil makan popcorn, ya itu sholat, ibadah, amal soleh, ya tidak abangku dan bunda? Ya betul. Namun bila kita masih nonton diri, hanya diri manusianya yang bisa melakukan, ya itulah hanya ngumpul-ngumpulkan kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri, ya itulah mati bunuh diri itu, ya kan? Iya betul. Ya. Mati bunuh diri. Akang Jam, salam hormatku, sehat dan bahagia selalu belajar bersama di sini. Perkenalkan diri abangku Akang Jam. Ayo dilanjut Bunda Ratna dan Abang Ison. Memang sih saudara-saudaraku semuanya, utamanya kepada guru kita, Guru Enjoy. Kalau dalam kehidupan tuh selama ini kita tidak berani keluar dari ruang dan waktu, terkurunglah di situ. Tapi begitu kita keluar dari ruang dan waktu, maka sudah tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi saling ada perbandingan, saling salah menyalahkan. Yang ada hanya enjoy saja. Siapapun dan apapun yang kita lihat sangat jelas sekali, maha kalamnya, maha berkata-katanya. Kemana kita melangkah, apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang ada di hadapan kita, selalu berkata, selalu dia di dalam pengakuannya. Disitulah benar-benar nikmat dalam hidup ini. Segala aktivitas kita ibadahnya luar biasa. Bahkan sebatang rokok yang sekarang saya pegang ini luar biasa, dia memberikan kenikmatan kepada saya. Ya, itu saja saudara-saudara. Semoga semua saudara-saudara yang ada dan yang di luar, sekiranya tadi kata Guru Enjoy, memang ini belum apa masanya, jangan dipaksakan dulu, karena ini bagaikan senjata yang paling tajam
bagaikan batu yang keras sekeras-kerasnya. Jadi kalau memang mau masuk ke sini, tahani dulu nafsu, tahanin dulu hati yang keras seperti batu, hancurkan di situ. Sekiranya memang bergerak di hati kita ada mau berontak, tahan saja, jangan dikeluarkan dari mulut, jangan dikeluarkan, jangan diketik di typing ini. Tahanin di situ, tanda-tandanya Allah ingin membuang pengakuan kita sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sebenarnya bersyukur kita ada kajian-kajian yang seperti ini. Disinilah tahallinya dan tajalinya serta tubadilnya. Begitu saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang benar ajaran Allah dan Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Utamakan niat di dalam segala perbuatan, supaya kita tahu bahwa kita bukan Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita bukan pelakunya. Endingnya di dalam kalamnya lillahi ta'ala, supaya manusia tidak jadi Tuhan lagi. Namun ketika Anda masih berniat-niat, berarti Anda masih jadi Tuhan. Berarti percuma dan tak berguna apa yang Anda lakukan, hanya sebagai kayu bakar untuk membakar Anda sendiri, ya tidak? Iya. Nah, sehingga apa contohnya, logikanya? Saya rajin sholat 5 waktu ibadah. Ketika ada orang mengatakan, hei kamu kafir, hei kamu tak pernah sholat, apakah kita tidak marah? Padahal kita sholat 5 waktu, ya tidak? Pasti kita marah. Kita diomongin kita kafir, kita direndahkan, kita diomongin tidak pernah sholat. Ya pasti kita marah, karena kenyataannya saya selama ini 5 waktu sholat terus. Tapi ada orang yang tidak tahu diri saya, akhirnya mengolok-olok diri saya, tidak pernah sholat, meninggalkan sholat. Apakah saya tidak marah bila masih saya yang berniat sholat, ya kan? Nah, namun kalau kita sudah tidak sholat lagi, tidak niat lagi, bagaimana mungkin kita bisa marah, bisa tersinggung? Wong yang ada hanya Allah di dalam pagelaran ini. Enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut Bunda Ratna. Ngaji di urip awal ini, ya merasakan bukan siapa-siapa yang menjalankan semua aktivitas, hanya urip Allah. Itu yang saya terima, ya, yang saya rasakan seperti itu. Yang nggak merasakan lagi urip Allah. Begitu Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga hidup jadi indah, jadi damai, jadi adem, ya kan Bunda? Sangat adem sekali. Sehingga ya itulah yang dimaksud hidup yang tenang, hidup yang enjoy itu, ya itulah wadkhuli jannati, ya itulah surga yang dicari. Ngapain mencari surga yang tidak ada? Surga yang ada pada dirinya kok tidak dimasukin, ya kan? Ayam tentu. Berarti selama ini kita tidak sadar bahwa kita telah salah di dalam jalan menuju Tuhan. Karena selama ini kita memahami jalan untuk kepuasan hawa nafsu manusia kita sendiri saja, ya kan? Alhamdulillah. Silakan Bunda dan Abang Ison. Bunda, lanjut Bunda. Lagi asik ngerokok ini. Kalau sudah semua di urip awal ini, ya enjoy aja memang. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Seperti itu Ustaz.
Iya, memang hawanya hawa surga, hawa enjoy ya Bunda. Manusia dipaksa untuk enjoy. Inilah yang dimaksud menolong manusia dari neraka, ngangkat manusia dari neraka, ya kan? Bang Ison, Bunda Ratna dulunya berada bertempat tinggal di neraka, diangkat menuju surga, ya kan? Alhamdulillah. Iya benar. Hanya orang-orang yang di dalam surga saja yang bisa menolong orang masuk surga, ya kan? Betul sekali. Kalau manusianya masih di neraka, mosok bisa, tak akan pernah bisa mengangkat manusia ke surga. Kenapa? Karena dirinya saja masih di dalam neraka, ya enggak? Aja masih pusing. Jadi itulah yang dimaksud orang yang sudah Islam bisa mengislamkan seluruh manusia. Orang yang sudah selamat, dia bakal bisa menolong seluruh manusia. Percaya tidak? Percaya. Makna menyelamatkan seluruh manusia itu apa? Manusia Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Alhamdulillah. Jadi hanya orang yang sudah selamat yang bisa menyelamatkan seluruh manusia dan alam semesta ini. Apa maknanya? Manusia yang sudah selamat tidak menilai-nilai lagi manusia yang lain, tidak menjelek-jelekkan lagi, tidak merendah-rendahkan lagi, tidak menghina-hinakan lagi orang lain. Itulah yang dimaksud menyelamatkan. Karena kemanapun kau memandang, kau mendengar, ya disitulah aku yang ada hanya Allah. Ya siapa yang dinilai, ya kan? Hanya kasih sayang. Iya. Nah, sehingga rahmatan lil alamin, ya hanya inilah agama yang dituju oleh manusia itu. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Nasrani, Yahudi, Majusi, bukan Hindu, Buddha. Ya agama seperti inilah agama enjoy. Yang dituju oleh seluruh manusia agar hidup tenang, ya kan Abang? Mantap Ustaz. Iya. Fastabiqul khairat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia bermanfaat untuk manusia. Tapi kita jangan sampai salah paham, dikira nanti ada agama baru, agama enjoy. Maknanya kita memeluk agama apa saja. Anda duduk di agama Islam, Anda duduk di agama Kristen, jangan bingung-bingung pindah agama. Pahami saja dirimu dan diri Tuhan. Akhirnya menemukan enjoy. Meskipun Anda duduk di agama Islam, bisa enjoy. Meskipun Anda duduk di agama Kristen, bisa enjoy. Sehingga saling mengenal dan kasih sayang, itulah yang dimaksud kedamaian. Betul sekali. Iya. Sangat betul sekali. Tapi nggak semua orang langsung dapat enjoy. Itu harus ditempuh dengan berdarah-darah dulu. Hujatan dengan fitnah dan macam-macam. Baru nyampe ke sana. Ego. Dilemparin dulu Bundaya, dilemparin gini-gini dengan hujatan, dilemparin dengan fitnah. Kemanusiaan ya jengkel marah, tapi sekarang alhamdulillah udah kosong. Kalau dulu ketemu api lawan api, kalau sekarang api sebesar apapun yang datang santai saja, karena kita sudah menjadi air. Karena Bang Isan sudah jadi Nabi Ibrahim, enjoy saja berenang di dalam api, ya kan? Bakar enjoy aja. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi yang bernama Iskandar Zulkarnain, ketika dia diberikan suatu sulit tauladan sehingga dia bergerak Ibrahim. Salam juga Abang Polaris. Silakan naik Abangku Polaris.
Salam juga Abang Polaris. Naik ya Abang Polaris. Salam Bang Polaris. Rahayu. Salam Bang Polaris, monggo naik. Oh, enggak ada di daftar ini, Bunda. Enggak bisa menaikkan kalau enggak ada daftarnya. Oh, tapi dia mendengar, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi memang di bawah saja ya sama, alhamdulillah. Jadi memang banyak manusia pindah-pindah agama, namun ketika setelah pindah agama tambah jadi penghujat, iya enggak? Berarti apa gunanya pindah agama tapi masih kacau hatinya, ya enggak? Hatinya kacau, menghina-hina agama yang telah dipeluknya dulu, mencari kesalahan agama yang dipeluknya dulu. Ya apa bedanya kita tambah sesat, kok pindah agama, kok jelek-jelekkan agama yang sudah diikutinya dulu. Berarti kita pindah agama akan tambah sesat. Kalau demikian ya kan, tambah salah. Iya. Karena belum ketemu enjoy. Betul. Setelah ketemu enjoy tambah onjil. Ya, kebetulan. Nah, Kebetulan Ustaz, saya ini berteman dengan segala macam keyakinan. Tapi ya enjoy aja. Buddha, Hindu, Kristen, semua saya rangkul. Enjoy aja, asik seperti saudara. Karena yang ada di ini kan hanya uripe Allah. Kenapa kita harus saling benci, kan nggak boleh. alhamdulillah. Itulah buktinya Anda sudah menjadi karena yang menjadikan Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi siapa itu, Bunda? Masa Allah marah dengan buatannya sendiri, ya enggak? Betul sekali. Kalau sudah menyadari itu, wah enjoy sekali hidup ini. Contoh sampean Anda membuat makanan atau membuat jajanan 7 warna atau 7 macam kue buatan Anda. Apakah mungkin Anda marah dengan kue yang Anda buat sendiri? Ya nggak mungkin. Nah, tentunya Anda tambah bahagia. Oh, kueku yang kubuat banyak warna-warni indah. Senangnya ya kan? Senang, bangga. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi manusia bisa enjoy, manusianya harus tidak jadi manusia. Kalau masih jadi manusia ndak pernah enjoy, ya kan Abangku? Betul. Dulu masih belum mengenal uripnya Allah itu kebakar terus. Manusia itu kadang-kadang Bunda bisa buka acara sendiri, bisa buka acara kelompok-kelompok. Padahal manusia tidak punya acara. Yang punya acara itu hanya Tuhan itu juga yang punya acara. Akhirnya manusia itu kalau dia tahu, sadar kalau kemana-mana dalam acaranya Tuhan, wah enak itu. Itu memang kadang-kadang orang beragama itu Waalaikumsalam Pak Raden. Begini, sebenarnya manusia itu selalu bersama Tuhan dan selalu menuju Tuhan, tapi banyak yang tidak sadar. Begini, contoh, tanpa hidup manusiaku tidak ada. Dengan hidup aku jadi manusia. Berarti hidup dan manusia ini kan satu. Ya enggak Bunda, Kang Mas? Iya. Nah, jadi hidup dan manusia ini satu. Sebenarnya air tidak akan terpisah dengan ikan. Bila ikan terpisah dengan air, tidak ada ikan. Dan bila air itu tidak ada, ya ikan tak akan pernah bisa hidup. Dengan dimasukkan ikan ke dalam air, maka nyatu. Ikan bisa krepak-krepak, bisa pergi ke sana kemari. Kenapa? Karena air. Karena ada air, ya kan?
Betul. Nah, berarti kita selama ini tidak sadar dan kita takut bila kita dikatakan menyamakan diri dengan Tuhan. Kita takut. Kenapa? Karena kita selama ini jadi Tuhan yang tidak mau kembali kepada Tuhan, ya kan? Betul. Akhirnya takut murtad, padahal sudah murtad. Akhirnya takut sesat, padahal sudah sesat. Iya dak? Betul. Kita sambut abangku Kang Sejati. Salam hormatku, sehat dan bahagia selalu abangku. Belajar bersama di sini. Silakan perkenalkan diri abangku Kang Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Jim. Kita orang Minang, Kang Enjoy, cuman berdomisili di Batam. Alhamdulillah, Minang Padang berarti ya bangku. Ya, siap. Lanjut Kang Enjoy. Ya, 2 bulan yang lalu sebelum puasa saya sempat main-main ke Padang. Kebetulan diundang jamaah yang ada di Padang selama 1 minggu di Padang. Mantap. Ada di Hotel Truntum abangku yang di Jalan Gereja itu. Oh iya. Mungkin dengan judul ini sholat tanpa niat pasti sampai. Namun sholat bila dengan niat tidak akan pernah sampai. Bagaimana pendapatku, pendapat Sang Sejati? Silakan abangku. Sebentar dulu Bang, kita kan lagi di perjalanan juga. Oh yes. Kerja. Silakan abangku, nikmati abangku. Yang penting enjoy saja. Silakan kita kembalikan kepada Abang Ison dan Bu Ratna. Iya, kalau saya kan udah sholat tanpa niat pasti salah. Nah, yang sholat siapa kan gitu, Ustaz. Nggak usah yakin ya sampai. Karena kan sudah bukan manusianya lagi. Ya, gimana Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin.